Selamat datang di A Cup of Knowledge. Halo teman-teman semuanya, semua. kembali lagi bersama kita, saya Viola Yolandasari. Saya Pandi Kristiawan. Tentunya di acara A Cup of Knowledge. Nah, sebelum masuk ke pembahasan nih, Kak Fandi boleh kali kenalin asalnya dari mana? Oh, saya sendiri asal saya dari Jakarta dan di sini saya sedang berkuliah di Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, untuk Kak Viola sendiri? Kalau saya asal dari Mentawai dan kuliahnya sama kayak Kak Fandi di Oh, Universitas iya. Amikom. Oke, dari Mentawai? Iya Kak. Nah, Kak Fandi tahu nggak? Mentawai itu Sumatera ya? Iya, Sumatera Barat. Oke. Nah, di sana tuh sepertinya kayak banyak nggak sih kayak unsur-unsur kebudayaan gitu? Oh iya, jelas setiap budaya itu pasti ada di setiap daerah kan. Pasti ada ya. Iya. Nah, di Mentawai itu ada salah satu kebudayaan yaitu tato. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, nah kayaknya lebih enak kita panggil langsung nih. Oh iya, kita juga udah punya narasumber spesial nih dari Kepulauan Mentawai langsung. Oke. Kita bakalan seru-seruan bareng dan tentunya kita bakalan dapat banyak ilmu di sini. Ini patut ditunggu ya. Nah, tunggu apa lagi ya, Vi? Ya, kita panggil aja panggil sekarang aja ya. langsung. Ini dia narasumber kita, Bang Seven. Halo. Halo Bang. Bentar. Nah, gimana Bang? Kabarnya? Baik. Perjalanan ke sini aman nggak Bang? Oke. Kalau boleh tahu Abang di sini kesibukannya apa ya? Saya sih sebagai mahasiswa. Mahasiswa. Sedang kuliah di salah satu universitas swasta. S2. S2 ya. S2. Keren banget. Kita masih S1 belum kelar. Masih jauh lah. Masih lama banget. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, kan sekarang udah S2. Sebelumnya tuh S1 ambil apa sih? S1-nya dulu sama. Ilmu komunikasi. Enggak. Ilmu pemerintahan. Oh, ilmu pemerintahan. Di kampus yang sama. Terus lanjut lagi di S2-nya di jurusan. Oh, berarti udah lama ya Bang di sini ya? Kalau dihitung ya nggak cukup lama. Lumayan lama. Tapi sempat pulang dulu. Saya 2014 lalu pulang dulu di Mentawai, kerja ke sana kemari, melantung cari hidup. Iya. 2019 akhir lagi di Jogja. Di Keren Jogja banget. kerja 1 tahun, baru dari 2021 awal. Mulai kuliah S2. Keren banget Keren mau lanjut banget. S2 ya. Jarang-jarang nih Jarang-jarang cowok. sih. Rata-rata kan kebanyakan gini lebih. Orang yang udah lulus tuh pasti ya udahlah. Ya, yang penting udah S1 ya, mending kerja. Iya, biasanya tuh kayak orang-orang lulus gitu kayak kerja aja deh, malas gitu kayak. Apalagi banyak tugas-tugas nih kuliah. Iya. Kan keren nih. Keren banget mau lanjut Bang S2. Seven kali ini. Nah, kan Bang Seven nih asli sana. Asli Mentawai ya Bang ya? Itu emang dari lahir? Iya, kan asli sana Kak Fandi. Oh, ya. Nah, tadi kan sempat kita singgung nih kayak masalah kebudayaan. Nah, untuk Bang Seven sendiri kebudayaan tuh biar kayak penonton tuh lebih tahu detail gitu. Maksudnya bisa disebutkan atau apa kebudayaan apa di sana yang ditonjolkan gitu loh dari daerah sana tuh apa Bang? Kalau berbicara budaya ya, budaya itu banyak. Kalau di Mentawai susah untuk menentukan budayanya ya, soalnya kan budayanya itu beda pulau lagi. Mentawai itu terdiri 3 pulau, Pulau Seberut, Sipora, dan Sekakam. Budaya setiap kampung itu, jangan kan setiap pulau, setiap kampung aja udah beda lagi. Kariman lokalnya udah beda lagi. Tapi yang secara umum ya, Mentawai itu dikenal dengan tatonya seperti topik pada hari ini ya. Tatonya, tapi ada perbedaan juga. Tato di Siberut, di Pulau Siberut dengan Sipora itu beda. Bukan beda dalam artian ini ya, tapi beda motifnya sedikit sih. Tapi makna dan artinya
penempatannya sama. Nah, pada hakikatnya tato di Mentawai itu penempatannya itu struktur, tidak boleh sembarangan. Misalnya tato saya di sini, Iya. tidak boleh saya taruh di bawah atau di dada. iya. Ada tato untuk dada ada, untuk tangan ada, untuk kaki ada tersendiri. Nah, kecuali tato itu ada beberapa juga orang Mentawai mengindikasikan bahwa tato itu seperti hasil buruan. Ada juga Iya. orang Mentawai itu bikin tato, misalnya saya berburu apa, dapat burung apa, kadang-kadang dia mengabadikan sesuatunya itu. Oh, Nah, di sana tuh semua masyarakat tuh wajib itu kita tuh. Gak wajib, bagi yang berminat aja, Oh, bagi bagi yang yang mau aja. Cuman bagi Skere, sepengetahuan abang ya, itu rata-rata full tatonya. Skere itu kan dianggap kepala umat ya, Iya. orang yang dituakan, orang yang memimpin ritual, lengkaplah dengan tato. Tato itu kan identitas, iya, Identitas. identitas diri. kehidupan kita. Itu bagi Skere itu wajib, wajib bagi dia punya tato. Fungsi dari tato tersebut mungkin seperti kayak yang melabelkan kalau oh ini loh kayak tato dari Mentawai seperti ini. Berarti ada kayak Fungsi tertentunya fungsi gitu. tertentu gitu ya. Ya itu fungsi tertentunya itu sama. Pertama itu kan dia menonjolkan tentang identitas Identitas. sesuatu. Ya, Ya. identitas. Yang kedua ada juga yang mengartikan bahwa tato itu kayak suatu apa ya namanya, kayak posisi kayak kasta gitu. Misalnya kan iya. yang full tato itu di sekiranya dia nih. Berarti udah ini tertinggi dia ya nih. gitu ya. Berarti dia statusnya di Mentawai ini orang yang disegani atau termasuk salah satu tokoh. Bedanya dulu dengan sekarang itu dalam pembuatan tato. Kalau dulu tato itu terbuat apa nih? Orang buat tato itu ada tahapannya. Oh berarti nggak Kalau umur dia sembarang masih gitu ya? iya. Kalau beda dengan sekarang. Kalau dulu kan orang buat tato, setahu abang ya, dari cerita teman-teman. Orang kalau buat tato kalau dia masih umur misalnya 11, 12 itu cukup lengan, lengan saja, tangan. Nanti dia beranjak dewasa, bagian kaki, paha dan kaki. Berarti Nah, bertahap. nanti di tahap ketiganya itu baru di dada. Biasanya orang itu yang sudah di dada itu orang yang sudah dewasa, matang, dewasa Iya. dewasa matang kayak gitu. Jadi ada 3 tahapan. Dan proses pembuatan tato di Mentawai itu kalau dulu ya, itu biasanya ada ritualnya. Dari itu lah. Kayak ada syukurannya itu yang dipimpin oleh Skere. Misalnya saya Nah, mau itu nato nih. maksudnya kayak kepala suku. Iya ya, kepala suku Oh, itu. Saya mau nato nih, wajib ada ritualnya dulu, ada persembahan kayak misalnya ambil ayam potong ayam dulu buat acaranya gitu. Jadi kayak begitu sakral gitu kalau orang mau tato. Nah, dengan sekarang ini nggak ada lagi seperti itu. Cuman ya kalau bagi saya ya, kenapa saya pengen punya tato? Melihat bahwa perkembangan semakin ke sini, semakin modern, tato di mata itu makin lama makin ditinggalkan. Cuman padahal sebenarnya tato di mata itu dikenal oleh orang luar sana, termasuk luar negeri itu di mana-mana. Seluruh dunia mengakui bahwa tato mental itu ada tato tertua di dunia. Bukan di Indonesia ya bentuknya, tapi di dunia. Ada beberapa penelitian, jurnal-jurnal menyatakan dan mengakui bahwa tato tertua itu adalah. Makanya seiring perkembangan zaman saya menyadari bahwa tato kita itu adalah identitas kita. Yang kedua, bahwa jadi menyakitkan, memang bikin tato itu memang sakit. Tapi pemahaman abang waktu itu ketika buat tato, lebih sakit lagi kalau budaya itu diambil oleh orang luar. Soalnya gini, tato di Mentawai itu banyak yang cari orang luar. Bukan orang luar dalam artian berarti dalam Indonesia ya. Tapi orang luarnya itu orang luar negeri, banyak yang datang ke Mentawai hanya untuk tato. Bangga sekali mereka. Masa orang luar bangga, kita sendiri nggak bangga gitu. Secara bahwa kita orang Mentawai itu tato di Mentawai itu sudah mulai ditinggalkan pemudanya. Kan semenjak ada gerakan, saya kenal dengan salah satu penato di Mentawai itu adalah Bajak Lecu. Lihat gerakan-gerakan anak muda sudah banyak mahasiswa dan
bahkan pegawai negeri pun mulai meminati, mulai mencintai, mulai mengakui bahwa tato ini adalah identitas. Kalau dulu kan persepsinya ya seperti yang kita tahu kan, orang yang bikin tato itu bagi masyarakat itu, Iya, benar. benar. apalagi zaman Soeharto. Iya. Kalau zaman Soeharto itu dianggap kayak orang yang apa ya namanya, orang yang melawan pemerintah, kayak gerakan separatis. Jadi bagi orang yang punya simbol misalnya masnya tato, ya, misalnya simbol cangkar atau apa, itu dianggap suatu kayak ada kelompok-kelompoknya, kelompok-kelompoknya yang nanti yang melawan pemerintah, melawan pemerintahan yang otoriter gitu pada waktu itu. Jadi ketika orang yang punya tato wajib ditangkap, banyak. Makanya dulu orang seperti mana, ketika ada orang bikin tato, zamannya dulu itu bahkan yang ada yang sudah terlanjur bikin tato itu dihilangkan. Dengan cara apa, Bang? Dengan hilangkan dulu itu dengan ditato ulang. Dulu kan belum ada laser nih, belum ada operasi plastik, belum ada yang lain kayak sekarang ini kan sudah gampang sekali kan. Kalau cuma punya uang bisa dilaser, bisa operasi. Metode yang digunakan atau ditaruhkan oleh medis ya. Kalau dulu ditato ulang, akhirnya kan kulit itu lecet. Ditato ulang mungkin kayak disai kulitnya kalau. Oh, disayat. Pernah kena tangkap. Cuman saya pernah dengar katanya tuh sampai ada yang digosok loh. Iya, ada yang digosok. Bisa digosok kayak laser itu kan digosok ulang kayak pakai dipanasin apa itu kayak sendok gitu dibakar ulang. Sakit banget gitu. Menyakitkan. Tapi sekarang kan sudah bebas. Orang sudah banyak yang bahkan hanya tato kan teman-teman dari Kalimantan juga banyak. Nah, untuk tadi kan kayaknya sepertinya ini nih sudah lama mempunyai tato ya. Nah, abang sendiri tuh udah dari umur berapa? Bikin tato? Iya. 2000 belum lama sih, udah 2018 baru. Oh, baru. 2018. Itu pas sudah di Jogja Di Mentawai ya? Oh, di Mentawai. Nah, mulai gerakan-gerakan teman-teman ini kayak seperti Lecu ini kan mulai menghidupkan lagi tato di Mentawai itu. Sekarang 2016-an lah. Jadi mulai DJ kan, all-nya itu DJ itu ketika ini sih tato itu. Aula di Mentawai itu kan paling tinggi nih, ngejek itu paling menonjol sekali gitu. Apa ini udah sarjana tapi mau jadi preman? Bukan apa sekolah? Masih dalam pemikiran masyarakat itu bahwa ketika kita tato itu akan mempersulit kita mendapat dunia pekerjaan. Saya gini kan, ada beberapa memang tempat kerja menyarankan membuat satu syarat bagi yang tidak boleh menerima kita tidak akan bisa diterima kalau kita punya tato. Tapi ASN sekarang kan udah bisa. Teman abang dulu itu angkatan abang dia udah punya tato. Kan itu lolos kok. Kesehatan lolos. Karena itu tato identitas loh. Pemerintah harus mengakui itu. Bahwa setiap daerah itu punya nilai-nilai tersendiri yang dianut oleh masyarakat. Salah satunya itu budaya tato. Maka dari itu pemerintah harus mengakui. Tidak boleh ada perlindungannya gitu. Sebenarnya seperti kayak tato tuh bukan kayak sebuah bentuk kriminalitas. Bukan. Kalau tadi mental itu bukan kriminalitas, identitas. Biasanya tuh yang memandang orang-orang kriminal tuh rata-rata yang tatoan. Kamu tatoan nih, pasti kriminal gitu. Orang kriminal. Gimana tanggapan abang? Kalau bagi abang itu kan terserah itu. Pandangan orang itu kan beda-beda nih. Yang menganggap bahwa kita ini tato ini. Tapi kalau bagi orang sini beda lagi melihatnya. Kalau orang sini menilai bahwa orang yang tato itu adalah seni. Seni hidup. Seni mengekspresikan hidup, ya gitu kan. Kalau bagi abang ya itu, abang mencintai budaya abang, tato itu sebagai identitas di kesukuran kami. Makanya saya buat tato itu memang tidak full body ya. Saya termasuk tipikal orang yang tidak terlalu ini. Saya bikin tato itu totalitas gitu. Tapi saya pilih motif-motif tertentu tato itu yang bermakna, yang menurut abang itu bermakna. Nah, kayaknya sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, kita break dulu nih teman-teman. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay di A Cup of Knowledge.
kembali lagi nih. dengan kita. Nah, kita lanjut ya Bang ya. Sesi-sesi apa lagi nih abis ini? Masih bincang-bincang santai atau gimana? Tetap santai, Iya. sampai akhir, tapi kita juga harus ngambil ilmunya dari sini. Informasi lah ya. Oke. Oke, lanjut nih Bang. Abang kan udah lama di Jogja nih. Terus ada nggak tanggapan-tanggapan buruk masyarakat Jogja ketika tahu abangnya pakai tato? Ya ada sih, yang ada itu paling teman-teman ketika melihat tato abang itu, teman nanya, tatonya ini terbuat dari apa bang? Oh, iya. Abang dari mental ya, maksudnya dari mental itu buat tatonya. Karena mereka penasaran, bahkan ingin apa ya, ingin kayak ditato itu. Pas kemarin itu kan yang menato abang itu datang ke Jogja, teman-teman kayak dari Nias itu, dari penasaran, pengen lihat cara pemenatuan, Proses dari pembuatannya dia, gitu ya. pembuatan tato itu. Dan pengen juga, karena yang mereka tahu bagi pecinta seni tato ya, yang mereka tahu itu bahwa tato di mental itu seperti yang abang bilang tadi sebelumnya. Nah, mereka tahunya itu tato mental itu adalah tato tertua. Ya. Maka pengen tato, motif tato mental itu ada mereka, mereka iya. gitu. Walaupun mereka kan orang mental, mereka dari Kalimantan. Tapi itu sendiri diperbolehkan walaupun bukan orang sana. Nggak apa-apa, kebebasan. Abang pun misalnya kalau abang tertarik dengan motif tato teman-teman di Kalimantan, nggak ada yang salah. Seni ya bang? Iya, seni. Tapi tahu dulu, misalnya kalau abang ya bikin tato di sini, cerita dulu apa ini maknanya. Oh iya. Apa artinya? Berarti harus yang bermakna gitu ya. Harus ada pesannya gitu. Iya. Saya bilang itu apa ya? Apa sih tatonya kenapa begini? Gitu. Harus punya artinya apa gitu. Iya. Jadi ketika orang nanya, tato ini artinya apa untuk kamu? Artinya dari misalnya, artinya tato untuk mental itu apa? Misalnya yang membuat itu. Lalu maknanya untuk kamu apa gitu. Nah, kan setiap tato itu kan ada artinya. Iya. Benar. Berarti gitu. Punya makna tersendiri lah. Ya, makna tersendiri. Nah, berhubung banyak yang penasaran nih sama tato mentawai. Kira-kira tato mentawai itu bahan-bahannya terbuat dari apa aja? Oh, kalau dulu itu bahan-bahannya, kalau orang terdahulu buat tato ya, bahannya untuk membuat tato itu, kalau untuk tintanya itu terbuat dari arang. Arang itu arang apa ya? Arang kayu. Biasanya itu dilebur, ini dibuat tintah itu yang menjadi tintanya. Lalu jarumnya dulu terbuat dari tulang ikan yang tajam itu. Berarti ya? Tulang ikan ada itu tulang ikan yang tajam, sangat keras ya. Yang bisa misalnya pokoknya dipastikan tidak putus, maksudnya gitu. Ketika ditato jangan nanti tinggal itu loh. Nanti tinggal itu bahaya juga gitu. Lalu yang kedua dari duri apa namanya? Jeruk. Kayak jeruk nipis kan ada jeruk tertentu. Kayak ada yang panjang ini loh apanya? Durinya itu yang dipakai. Itu apa namanya? Manual cara pembuatannya. Berarti bahannya masih bahan-bahan alami gitu ya? Bahan alami. Jadi kalau kita berbicara efek samping atau zat kimianya, tidak ada zat kimia. Tapi ya itu dah kok bisa awet gitu. Maka mereka nato itu sampai tahan warna tatonya itu tidak akan keluar sampai tua. Jadi semakin tua semakin menonjol, semakin jelas, semakin terang ya. Semakin terang warna tatonya. Itu hebatnya. Jadi untuk saat ini masih menggunakan cara manual. Masih menggunakan kayak hand tapping itu kan masih menggunakan cara yang manual. Cuman jarumnya itu kan tidak pakai duri lagi, tidak pakai tulang-tulang ikan lagi gitu, tapi udah pakai jarum untuk nato. Cuman ya caranya untuk pembuatan itu masih menggunakan cara yang seperti orang tahu sebelumnya. Kalau misalnya bikin tato, tapping bang, misalnya gitu. Jadi tato pakai hand tapping. Memang sih bedanya pakai hand tapping yang mesin itu lama sih kalau pakai hand tapping karena dia manual kan. Kalau pakai mesin kan tinggal gesek aja gitu kan. Jadi durasinya jadi memakan banyak waktu ketika kita bikin tato itu secara manual. Oke.
Untuk tadi kan manual, maksudnya kalau misalnya kita atau saya nih sendiri ya mau ditato mentawai gitu, bisa menggunakan apa mesin gitu. Boleh tergantung permintaan. Oh, jadi Tergantung di sana maunya tuh gimana. Misalnya kalau misalnya mau bikin tato karena mungkin pakai manual itu terlalu lama, lama. Iya. pengennya pakai mesin, Mesin, oke, iya. terserah. Tapi menggunakan motif metal bisa. Boleh, terserah. Kalau manual tuh bisa berapa lama biasanya? Tergantung Tergantung motifnya. Kalau misalnya motifnya nggak banyak motifnya itu lumayan. ya, makan waktu yang cukup lama. Lalu tergantung juga kitanya, misalnya kita mau nato kan sakit nih. Iya. Tiba-tiba sakit, aduh istirahat dulu bang. Jadi makin lama ya. Makin lama. Tapi kalau misalnya orang yang tahan sakit kayak gitu, diamin aja, santai aja. Cepat lah. Ada orang ketika ditato Sakit. Udah dulu. udah dulu gitu. Jadi banyak waktu istirahatnya, itu semakin lama. Iya. Nah, kan untuk saya sendiri saya belum pernah ditato ya. Maksudnya saya mau mencari tahu aja nih, mengulik-ulik. Mas Bang Sepan ini kayak di tato itu baru yang manual aja atau pernah pakai mesin? Enggak pernah pakai yang Oh, berarti memang manual. maunya itu real dari mulai mau ditato. Iya. Lalu menggunakan hand tapping. Jadi tidak menggunakan mesin. Kayak lain aja kesannya, misalnya saya pengen merasakan bagaimana orang membuat tato mentawai, pengen merasakan hal yang sama. Jadi walaupun sudah era modern, sudah ada mesin, lebih cepat, lebih bersih kalau orang mengatakan. Karena itu kan jalurnya kan. Kalau kita manual itu kan bisa saja bergeser dia kan. Jadi kan pasti kalau saya buat. Abang justru lebih bangga ya bagaimana orang terdahulu. Untuk pembuatan tato itu yang menatonya bebas siapa aja atau harus sikerenya, Bang? Dulu. Iya. Nah, Kalau sebelum dilanjut nih, kenalin dulu nih ke teman-teman Sikere itu apa Oh gitu. iya, kita sempat lupa nih. Ada banyak penonton yang belum tahu ya pastinya ya. Sikere itu ya kayak orang yang dituakan dalam rumah itu. Jadi ke sebuah tempat. Jadi ketika ada cara tertentu yang memimpin ritual itu adalah Sikere. Atau kepala suku dalam rumah itu. So, berarti kepala suku dan Umma itu adalah rumah. Oh, Rumah adat Mentawai itu ya. Makanya rumah ini seperti. Oh. Berarti tiap suku punya rumah Iya, sendiri. punya rumah sendiri. Tapi sekarang ini kan sudah Iya. Udah modern, sudah ya. modern. Jadi rumah-rumah yang seperti itu udah mulai ditutup. Ya dilanjutkan cuma nama suku aja, misalnya saya SMP Sobola lagi rumahnya nggak dibuat. Oh. Ada beberapa suku sih yang masih bertahan. Dia bikin. Dilanjut nih, tadi pertanyaan apa? Tadi yang menato itu boleh siapapun atau harus sikerenya? Pada Dulu. Iya, dulunya. Dulunya itu kurang tahu ya, pasti sepertinya Sikere sendiri langsung. Sikere ya, langsung. Biasanya pada hakikatnya itu memang Sikere itu bisa pasti menato. Bisa nato. Kalau sekarang siapapun yang punya ini ya, punya bakat menato. Punya bakat menato. Iya. Berarti sekarang kayak kalau mau nato ya tinggal nato, nggak mesti harus Tinggal nato. ritual gitu ya? Tidak ada ritual lagi. Kalau dulu itu satu ekor babi. Iya, dulu. Iya, mesti harus Iya. itu. Minimal ayam lah, satu ekor ayam. Kalau dulu atau satu motif. Satu motif itu loh. Jadi ada pestanya dulu, baru nato. Misalnya masnya mau nato. Iya. Misalnya umur masnya masih 11-12. Berarti yang diperbolehkan tatonya masih tahap pertama. Pegelengan. Jadi tato nanti berlanjut usia lagi, bagian paha. Berarti tergantung Yang usia. terakhir itu tahap ketiga itu biasanya yang ada. Berarti umur terendah untuk menato di sana tuh Ada dulu, tapi sekarang siapapun. sekitar berapa? Berapa umurnya? Paling rendah. Saya tahu Amang dari cerita terdahulu itu usia 11-12 tahun. 11-12.
Kalau sekarang bebas ya Bang ya? Bebas. 12 SMP ya, anak-anak SMP mungkin. Belum, itu Masih SD, Bang. Iya. SD. Cuma yang terdahulu kan orang-orang dulu kan umur 11-12 tahun itu orang udah besar. Iya, Oh, udah iya. jago berburu juga ya Bang Udah kekar, udah. Udah pada Kalau zaman kuat-kuat sekarang ya. ini kalau diadu gontokan kita kalah. Iya, orang kebiasaannya kan berburu, bertani, nelayan kan. Anak Yang sekarang sekarang manja-manja ya. sekarang mainnya Apa-apa. lato-lato ya. Lato-lato yang paling viral Bang. Lato-lato. Salah-salah kena kepala. Iya benar. Nah, kan kita udah bahas masalah tato nih. Boleh nggak sih kayak dipertunjukkan gitu ke teman-teman semua tatonya tuh seperti apa Iya. gitu. Oh, terus kayak gini. Sebelumnya Abang tuh punya berapa tato sih? Tatonya cuman bagian sini satu, Iya. dua, belakang satu. Oh, di belakang. Cuma yang di belakang itu kan jarak itu kan kombinasi serepak dengan jarak. Tetap ada Ada maknanya. maknanya. Oke. Jarak itu kan yang ditaruh di depan rumah itu di atasnya. Biasanya jarak itu bervariasi. Misalnya kadang-kadang saya rumah di Sabola, di suku saya di Sumatera. Jaraknya agak banyak, mungkin agak simpel motifnya gitu. Iya. Tergantung. Jadi jarak itu tidak semua sama. Tapi fungsinya sama, jarak. Tetap namanya jarak Iya. gitu. Tapi yang serepak itu, kenapa serepak itu? Serepak itu kan motifnya seperti ini. Iya. Itu horizontal vertikal, kan? Vertikal horizontal. Maknanya ya bagaimana hubungan kita sesama manusia dengan Tuhan itu harus seimbang. Iya. Makanya orang terdahulu itu sudah mengerti tentang hukum bagaimana kita menghargai Tuhan, Iya. menghargai semesta dan menghargai sesama gitu. Harus seimbang, harus balance. Benar-benar. Makanya saya pilih buat tato satu kombinasi, harus ada jaraknya di antara seretak. Oh, Oke. iya. Jadi Buat kombinasi. Pas di tengah-tengahnya di sini. Kemarin Abang buat tato itu bertahap juga atau langsung kayak di sini satu langsung Bertahap. bertahap Yang pertama juga? buat yang ini dulu. Ini lupa nama bahasa mentoynya, tapi artinya kata di Bajak Lensu yang menatokan. Ini kebijaksanaan. Biasanya itu apa namanya? Di atas orang pintar masih ada orang pintar. Oh, Gitu. iya. Artinya kita semakin pintar semakin rendah hati. Boleh nyombong. Hanya tertentu motif-motif tertentu saja yang saya request untuk Iya. ditato gitu. Yang ada pesannya untuk saya. Karena tato itu bagi saya itu kayak ada tegurannya misalnya gitu. Kalau kita semakin pintar, semakin kaya di pengalaman, ketika kita berkaca melihat tato kita tegur. Kadang-kadang itu menjadi teguran juga bagi secara pribadi ya. Iya. Oke. Boleh sok-sokan. Nah, kayaknya kita perlu minum dulu nih ya kan. Oh iya. Udah ngobrol-ngobrol banyak, Iya, banyak. tapi nggak diminum dulu Bang. Lebar Jauh-jauh pengetahuan kan sana. ke sini. Iya, masa Ngobrol. silakan. Silakan, Bang. Bang Seven. Nah, ini kita disponsori oleh Minor Coffee. Datang teman-teman, Minor Coffee. Nah, belum Oke. gimana? Masih ada pertanyaan? Kita break dulu kali ya. Ya, Oke. Baik teman-teman semua, tetap stay di A Cup of knowledge. Punya hati gak sih lu? Kalau selalu jajan program Anaknya mau keluar rumah gara-gara komenanmu. Gara-gara kamu dia sampai tertekan. Lihat, mereka seperti ini karena perbuatan kamu. Kamu sadar nggak?
kembali balik lagi dengan kita. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ya Bang ya. Oke. Lu minum ya? Ya, Santai-santai santai aja dulu. Bang. Iya. Kita mau nanya nih, kalau tato dari tato Abang sendiri itu yang paling bermakna itu yang mana ya? Kalau dari segi maknanya ya semua bermakna, semua motifnya bermakna. Cuman kan motif yang saya memilih kan motif tertentu aja, motif pilihannya sesuai selera gitu. Kalau dari segi maknanya, yang paling bermakna itu semuanya, ya kan? Kalau ini simbolnya ini, artinya ini. Kalau di belakang motifnya seperti itu artinya ada artinya, sama maknanya kan. Yang paling berkesan ya sama-sama berkesan. Berkesan semua ya. Jadi nggak ada yang saya lebih suka yang ini, lebih suka yang ini. Nggak ada. Bermakna. Bermakna semuanya. Untuk motifnya sendiri tuh kayak cuma ada beberapa motif atau emang banyak? Banyak motifnya, banyak motif. Cuman kan rata-rata tato di muka itu kan struktur ya, tato struktur. Jadi ya bisa penempatannya bisa di mana gitu, atau serepang itu ditaruh posisinya di dada lagi. Harus menyesuaikan. Iya, kalau misalnya memang serepak itu ya letaknya di belakang ya udah tetap nggak bisa kita Nggak boleh naruh di diganti-ganti. paha. Oh iya. Tato kaki ya ada lagi, tato tangan ada lagi. Ya mungkin saya sendiri kayak agak penasaran nih, sedikit penasaran sama tato yang ada di belakang Iya. tuh sepertinya simbolis banget gitu loh. Saya bentuknya seperti apa, saya pengen tahu visualnya gitu. Iya, mungkin nanti teman-teman di rumah juga mungkin penasaran ya Iya. sama tato ini. mungkin nanti ya Kita bakalan Bakal nunjukin nunjukin dokumentasi. boleh tuh kalau misalnya dikasih tahu ke teman-teman dokumentasi belakangnya di akhir. Oh di akhir. Ya, Iya. iya. Oke, nggak apa-apa. Tunggu, Ditungguin ya teman-teman ya. Sebenarnya kan orang tua itu kan rata-rata kan punya baju, cuma beda lagi ya. Iya. rasanya. Kayak yang sebagai tato itu belakang baju, padahal itu enggak sebenarnya. Cuman ya nggak apa-apa. Untuk sekarang nggak seperti itu ya. Udah Seperti itu. udah modern semua. modern. Iya. Kita Oke. masih mengakui bahwa atau mencintai tato itu belum semuanya ya. Ada lagi nih sedikit. Ya nggak sedikit ya, kayaknya banyak. Iya, pertanyaan kita masih kayak banyak mengulik ya. banget nih tentang Iya. tato. Nah, bagaimana tato tradisional Mentawai itu ya, dibandingkan dengan tato gaya? Iya, yang kayak sekedar anak-anak muda sekarang kan banyak tuh yang bertato tapi belum tentu semuanya ada makna ya Kak. Iya. Tuh gimana, Bang? Membandingkannya kayak Iya. yang seperti apa gitu? Banding-bandingnya ya. Iya. Kalau berbanding itu relatif ya, Iya. karena itu kesenangan ya setiap orang ya. Kalau bagi abang ini, abang tidak mau apa ya, Asal tato aja gitu. melukis-lukis tubuh abang, misalnya Hmm. gitu kayak bikin tato itu kayak kesannya yang sembarangan, tanpa arti, tanpa Nggak ada makna, makna. tanpa unsur dari identitas atau kebudayaan itu sendiri ya. Misalnya, abang mau aja misalnya bikin tato itu dari motif teman-teman di Kalimantan. Tapi aku nggak mau. Saya punya budaya, saya punya tato sendiri. Iya. Saya pengen di tato itu pakai budaya saya, bikin tato saya. Jadi nggak sembarangan bikin tato. Saya buat nama pacar misalnya. Itu nggak saya nggak Banyak pernah nih suka yang gitu. sekarang kayak gitu. Iya. Kan sudah pacaran ini kayak sudah yakin banget bikin tato Bikin sini. tato nama dia. Nah, misalnya Pina atau apa gitu kan, pas putus repot Iya, hapusnya. hapusnya susah Ya banget. kan kebanyakan orang seperti itu kan. Itu dan tunangannya dia bikin cincin tunangannya itu ada dalam tato. Iya. Kan ada juga yang seperti itu, saking lebaynya gitu kan. Bikin cincin tunangannya itu nato jari dari Iya. itu ditato. Kadang tulis nama di sini. Oh. Pas putus totonya nggak jadi, Nggak jadi. atau cerai. Kan? Oke. Berarti tato itu tergantung kita sendiri, nggak harus seluruh tubuh, harus full tubuh gitu ya Bang. Nggak harus.
Ada yang orang totalitas mencintai tato budayanya itu kayak kita di Medan. Iya. Dia bikin full body dari sini sampai ke leher, ada belakang pahanya ini full sampai ke kaki. Ada juga orang tertentu sampai sini ya nah. Nah sebenarnya tato mental itu sampai ke sininya, sampai full body lah. Dan segala kayak gitu. Wah. Abang sendiri kan masyarakat Mental tuh emang udah kayak dari umur 11 udah nato. Nah, kenapa abang baru banget buat tato? Karena dulu kita di Mentawai kan sekarang di umuran kita ya, di era kita ini kan tato itu udah mulai ditinggalin. Iya. Oh, Jadi berarti yang punya tato itu hanya orang-orang tertentu, khususnya kayak di Pulau Sibir itu memang rata-rata masih kayak tato. Tapi kita di Pulau Sipora dan Singkakap itu sudah mulai meninggalkan. oh iya. Yang ada tato itu tidak ada lagi yang seumuran kita 12, 15 bahkan 20, ada lagi. Paling yang punya tato itu kakek-kakek, nenek-nenek yang Iya, yang udah lama era dulu banget. itu masih Iya. ada yang dipakai. Jadi kita itu terlalu cepat. Kalau di Pulau Sipora, Pulau Amang sama Sekakap itu cepat dia mengikuti perkembangan zaman Iya. kita. Sehingga perlahan dia meninggalkan budaya. Salah satunya Uma lah. Uma tidak ada lagi di Pulau Sipora dan Sekakap. Jadi kalau kita mau pengen tahu tentang budaya mental yang komplit, itu komplitnya sekarang sebenarnya. Dari segi baju adatnya dulu, pakai kabit ya istilahnya. Kalau di mental itu nama celana baju itu stum, itulah dulu terbuat dari kayu itu kabit namanya. Itu adanya di Garut, masih orang pakai itu, masih ada orang gunakan. Kayak gitu sekarang ada. Tapi kalau di Sipora nggak lagi. Paling itu dipakai ketika ada acara-acara misalnya 17-an nih, Iya. ada pertunjukan tarian adat Mentawai, misalnya pertunjukan atribut itu, baru dipakai. Kalau untuk keseharian nggak dipakai. Udah tinggalin. Ya, bukan berarti ditinggalin banget ya. Iya, enggak. Maksudnya Masih masih ada. menjadi ciri khas Iya. sendiri. Seperti Cuman acara-acara nggak tuh masih dipakai. Cuman nggak dipakai untuk tiap hari. Cuman di Seberut, di Pulau Seberut itu ada beberapa wilayah, beberapa tempat masih digunakan untuk sebenarnya. Berarti adatnya masih kuat banget ya, Bang ya. Kuat. Saya pengen ngulik. Saya mikirnya tuh orang tato ya Bang. Itu kebanyakan tuh laki-laki. Nah, Nah, apakah tato Mentawai itu hanya pria saja gitu? Atau wanita juga diperbolehkan? Sama, diperbolehkan. Pria dan laki-laki dan perempuan itu tato. Sama. Tato. Berarti buat Cuman ya beda identitas. motifnya. Beda motif. Kalau perempuan kan kalau tato dadanya kan kayak di Oh. kalau cowok itu kan ada di sini kan di sini. Oh. Kalau perempuan ya ada Tapi- beberapa sedikit aja perbedaan motif. Tapi posisinya sama. Maknanya juga kayak bisa juga kayak pakai makna yang di sebelah sini. Oh ya, iya bisa. Cuma ada perbedaan sedikit. Kayak di kaki itu sama. Ini juga di kaki, di tangan punya juga sampai ke sini-sini. Itu bisa. Sama. berarti walaupun perempuan juga boleh ditato gitu, nggak hanya Iya. pria. Nah, untuk Mbak Viola sendiri nggak minat untuk Enggak. ditato? belum Belum. kepikiran buat nato. Oh. Soalnya kan cewek tuh pasti kayak sakit gitu Iya. melihat orang yang ditato. Tapi ada kepengen. Niat? Belum, Oh, belum. Lagian juga kan kadang-kadang cewek itu kalau ketika nato Hmm? kesan kayak nakal. Nah, Iya, benar. orang-orang pada nilainya kayak gitu. Padahal kan nggak semua kayak Mm-mm. gitu. Sama lah kayak kita cowok Oh, iya. ketika nato kalau banyak perempuan wah pasti orangnya nakal banget. Masih berandalan nih. Berandalan. Sepatu duluan, sepatu mana-mana. Makanya kok apa namanya orang tatoan segala macam baik-baik orang Cuman pandangan orang beda-beda Iya. ya, Bang. ya orang-orang yang hidup di jalanan itu yang pakai tato itu kita melihat mereka sekilas kan kayak macam Buruk banget gitu. buruk banget gitu segala macam. Karena mereka sedang mencintai hidup. Iya. Itulah kebebasan mereka dalam Iya. Nah,
Kak Avandi sendiri gimana? Kenapa? Tertarik nggak buat tatoan? Untuk tato ya, tato sendiri sih tertarik ya. Cuman mungkin masih dipikir-pikir lagi. Cuman untuk kayak melihat orang tato tuh ada rasa pengen. Cuman untuk sekarang ini yang namanya masih kuliah, mungkin sekarang deh gitu. Nanti tunggu dapat jodoh dulu. Gue jelas dulu. Bentar dipandang. Ih, dia tatoan, kamu nggak usah sama dia. Ditolak sama mertua. Ya. Cuman Makanya saya tatoan nggak mau ikut-ikutan, cuman kayak ada makna Iya sendiri harus gitu. punya, harus Ada. tahu dulu maknanya ya. di daerahmu sendiri nggak punya ini? Oh, dari saya. Nggak ada. Tato gitu. Heeh. Tato nggak ada. Cuman kayak tato tuh pada umumnya aja. Maksudnya kayak tato biasa. Motif bebas. Nggak punya makna sendiri ya. Ya, cuman saya punya pengen tato ya ada maknanya. Yaitu tim kebanggaan saya, yaitu Persija Jakarta. Tim Persija. Iya. Dah. Masuk pembahasan apa lagi nih kira-kira? Kita mau bahas apa lagi ya? Ada lagi nih. Tato tradisional Mentawai itu apakah hanya ditemukan di Kepulauan Mentawai atau ada di daerah lain gitu? Contohnya Iya, tatonya itu. motifnya. Motifnya. Maksudnya kayak yang di daerah lain ada tukang tato juga nggak nih? Untuk Mentawai, tato Mentawai di daerah lain ada. Apa khusus emang daerah Mentawai? Paling kalau yang bikin tato itu paling orang mentor itu juga atau orang yang pernah dengan Mentawai. Berarti kalau kita mau nato harus ke Mentawai dulu gitu ya, Bang? Nggak mesti harus ke Mentawai. Misalnya ketika abang bisa nato nih, Iya. ada orang yang pengen nato pakai motif Mentawai. Ya udah karena abang bisa kok ditato di Jogja. Berarti nggak harus Mesti di harus Mentawai. Nggak ada daerah lain nggak ada. Misalnya orang luar pakai nato orang pakai motif Mentawai itu nggak ada. Kalau ada itu dianggap apa ya mencuri budaya orang. Ya, plagiat Iya, gitu ya, Bang ya? benar-benar. Iya kan? Iya. Karena budaya orang itu kan saya budaya orang itu dijadikan apa ya? Itu ya nato orang itu kan pakai uang kan bayar. Benar. Dia jual budaya Orang Mentawai tapi bukan orang Mentawai yang ini. Ya, gitu. Nah, terus tadi kan yang sempat saya lihat dengan mata saya tuh yang sini tuh, Iya. itu kan warnanya hitam. Apakah emang tato sana tuh hanya berwarna hitam? Atau ada warna-warna lain? Gitu. Nggak hitam ya itu ya, Bang ya? Itu warna apa ya? Kayak biru, Ya, biru, Oh, biru-biruan gitu. Oh, jadi itu banyak. Karena ada satu warna kan. Karena tintanya kan hitam. Dia perpaduan sama darah itu kan dia akan berubah jadi biru. Dua. Nggak bisa gitu kayak pakai merah atau apa gitu tintanya. Ada, bisa sebenarnya. Cuman ya orang dahulu kan taunya kan Bahannya tinta cuma itu arang. cuma dari arang. Arang lalu airnya itu dari ini apa namanya tebu. Air Jadi tebu. campur. Iya. Itu lebih steril lah sebenarnya itu lebih Iya. bagus sih sekarang nggak pakai itu lagi. Atau cinta yang khusus untuk nato. Jadi tidak khawatir kita akan ada alergi bersamping. Nanti juga diantisipasi. Iya. Takutnya kan orang ada yang nggak cocok alergi malah rusak kulit. Nah, sebagai apa? Mau bertanya lagi? Kita break dulu kali ya, Kak. Break dulu ya? Iya. Oke. Kasihan juga kan Kak. Iya. jadinya. Nah, baik penonton semua kita break dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Cup of Knowledge. Penggunaan air yang berlebihan dapat membuat krisis air bersih secara global, apalagi dengan pertumbuhan penduduk yang berdampak fatal terhadap ketersediaan air bersih. Maka, gunakan air secukupnya. Jaga dan hematlah air untuk kehidupan kita semua.
kembali lagi dengan kita di A Cup of Knowledge. Nah, Ya, kita lanjut lagi nih ya Bang ya. Nah, ini kita kan udah ngobrol panjang lebar nih. Nah, di sini kita pengen liatin ke penonton semua tato yang Abang punya. Motif tatonya. motif tatonya. Iya. Tatonya yang saya Nih, punya, tato. tato pertama Ini ini paling gini. Sebagian tato yang mungkin Tapi buatnya kiri kanan ya, oh gitu. sama. Oke. Itu yang saya bilang itu tato mental itu tato terstruktur dia. Iya. Jadi kalau misalnya motifnya ini, ya posisinya di sini. Oke. Nggak bisa ditaruh di mana-mana. Hmm. Lalu tato kedua itu di belakang. Nah, Tato di belakang itu yang abang bilang Serepak itu tadi itu ya. serepak sama jarai. oke. Nanti kita bakalan liatin lebih Kalau jelasnya yang di ya. belakang itu lebih. Iya, ntar foto dokumentasinya aja. Nanti kita Kalau yang terakhir ini namanya luar atau Mengikat kalau di mental kepala. itu pengikat kepala, ada pengikat kepala, ada pengikat. Lengan. Dengan ini gunanya pengikat untuk daun-daun itu loh. Iya. Kalau di mental itu kan kalau sekarang itu dia kemana-mana ada pengikat Iya, ini, pakai tapi daun. di apanya diselip daun-daun. di sela-selanya Ya, ya. di sela-selanya itu pengikat tapi ada daunnya. Oke. Jadi pengen nggak mungkin kan bikin dua itu di kepala, makanya nggak mau buat di sini aja. Iya. Tapi bagus sih. Maksudnya cocok gitu loh. Iya. Kak Fandi minat nggak? Ya. Ya agak Kalau minat begitu sih, kali. cuman masih nanti lah. Kak Fandi harus coba nih ke Mentawai. Di situ ada si Kere yang full tato Full dari tato. atas sampai bawah. Itu dari muka gitu, leher gitu ada. Dari muka nggak sih Bang? Muka ada, tapi kan cuma garis. Iya, Oh, nggak oke. terlalu banyak ya. Bukan full tato. Oh. Cuma garis kayak gini ya. Terus cuman satu garis ini, Hmm. Enggak yang full satu. bukan full ini kayak apa gitu. Enggak. Cuman garis gini, garis Oke. mini wajah gini. Hmm. Dulu di bawah terlalu full tato. Tuh, kadang tuh saya punya kepikiran gitu, pengen sekali untuk Ke Mentawai pergi ke ya. Mentawai gitu, untuk berkunjung gitu. Gimana Bang? Di sana tuh kayak selain kebudayaan tentang Oh, tato, ada nggak sih ini? Kayak dikasih tahu dikit-dikit ya teman-teman Iya. penonton yang sedang menonton nih. Kayak di sana tuh ada tempat wisata kah atau tempat apa gitu yang menonjolkan menarik. kalau itu Mentawai punya destinasi gitu. Oh, destinasinya. Kalau bicara destinasinya banyak. Hmm. Tidak hanya tato ya. Salah satunya ya kayak wisata pantai gitu. kan. Pantai. Laut, ombak, laut. Pantainya Orang tuh luar itu apa? pada Nama- tertariknya datang ke pantai itu ombaknya ya. Ombaknya. Karena Oh. main surfing gitu. Banyak variasinya, banyak macam ombaknya di Mentawai. Berarti banyak orang luar yang datang buat cari ombaknya Mentawai. Yang hanya main surfing ya, festival surfing itu beberapa kali dilakukan. Hmm. Terakhir itu kenapa tidak ada sebelum-sebelumnya itu karena pandemi. Hmm. Kalau biasanya setiap tahun itu ada festival surfing. Mungkin Nanti sebelumnya didatangkan. nggak ada gara-gara ini kali, pandemi. Ya karena Iya, pandemi karena itu, pandemi. karena pandemi itu akhirnya nggak ada kegiatan. Biasanya setiap tahun itu ada terus. Nama pantainya apa tuh Bang? Kalau boleh Semua tahu. macam. Yang Nama biasanya pantainya maksudnya tuh- gimana ini? nama pantai ibaratnya pantai apa yang buat Yang festival paling- itu yang iya. saat itu. Oh, biasanya itu dilakukan di Katiat itu di pantai Iya. Katiat itu nama daerah ya. Pantai Nama daerah. Katiat teman-teman tuh. Iya. Biasanya kegiatan itu festival itu biasanya di sana Dekat ya. atau ada dua teman-teman yang lain. Tergantung di mana mereka sekarang. Karena mereka pikirkan itu mereka pilih tempat yang aman bagi Iya. bermain gitu. Karena yang kedua ombaknya bagusnya. Oh, itu event tersebut ya digelar untuk daerah sana doang atau internasional? Internasional bisa datang orang luar. Orang luar. Berarti jadi rame itu. Ramai sekali tuh. Banyak Jadi turis yang lah ya. punya Iya. skill ini bisa main surfing bisa datang. Nah, soalnya kemarin itu yang mereka itu orang Bali. Orang Bali. Iya orang Bali mana? Apa saya namanya? Tapi dia yang menang, dia mengalahkan Bali orang mana? Oh.
dari sebelumnya itu yang bermacam-macam memang daerah. emang sih abang tidak terlalu mencintai yang surfing ya. Walaupun di tempat abang itu, kami di Mentawai itu rata-rata dekat pantai ya. Tidak terlalu. Banyak kan orang luar malah yang mencintai ombaknya. Ada sih, ada orang Mentawai yang sudah jago banget. Yang surfing ya, punya hobi yang begitu. Tapi abang nggak bisa. Jangan suruh nanti belum datang ke Mentawai, kamu datang liburan main surfing bang. Udah, yang ada nanti masuk karang gitu. Udah udah berdarah aja mulutnya. Iya. Kita udah ngobrol panjang lebar banget nih. Nah, Kak Avandi sendiri ada nggak kesan-pesannya yang didapat dari narasumber kita? Wah, banyak sekali ya. Saya tuh menangkap pembahasan kali ini tuh bersifat yang ya, sebuah informasi, sebuah mungkin cerita baru. Banyak ilmu ya Kak Van Banyak ya? ilmu yang didapat juga. Ya seperti itu contohnya. Ya saya bisa bertemu dengan Bang Seven yang sebelumnya saya nggak kenal, sekarang jadi kenal, dan dari ceritanya tersebut kayak tentang tato, pengalaman dia. Nah, ya dari sisi semua yang dia ceritakan ya Sangat menarik ya Kak? sangat menarik lah untuk didengar dan diambil yang bermanfaat lah bagi saya. Nah, untuk Viola sendiri ada nggak? Kalau aku banyak sering denger nih kan orang-orang pada bahas kalau tato tuh pasti kriminal. Nah dari sini tuh aku makin yakin kalau tato tuh ya karena punya seni sendiri orang yang bertato. Gitu sih. Oke. Nah, untuk Bang Seven sendiri ada gak nih? Ya buat penonton yang ada teman-teman di kayak masalah tato tuh misalkan masih ada orang yang berstigma jelek tentang tato. Jangan stigma yang mereka ya, mereka tentang orang yang tatoan ya. Pesan sih cuma satu sih, jangan terlalu mudah atau jangan terlalu cepat menilai seseorang yang bertato. Ya, itu ketika kita melihat orang tatoan, baju puntung nampakin tatonya, kita langsung ngejudge jelek ya. Ya bahwa dia orangnya tidak. Belum tentu. Benar. Dan dibuktikan kadang-kadang orang yang tatoan itu lebih baik dibanding orang yang bersih badannya. Iya, juga. Benar. Contohnya nggak saja jauh. Rapi-rapi bersih-bersih kan biasanya kan anggota legislatif kan pada bersih-bersih. Iya. Aduh, berat nih. Itu merampas kan. Aduh. Itu aja buktinya. Nah, justru orang yang tatoan ini lebih bersih, nggak merusak, nggak merugikan orang lain, nggak merampas kebahagiaan orang. Ya hidup mengekspresikan itu saja. Jadi jangan terlalu cepat menilai sesuatu yang tampak dari kasat mata itu langsung. Iya. Tapi era sekarang sih udah beda. Saya yakin udah beda. Cuman ya mungkin ada beberapa tempat, ada beberapa kampung, mungkin ada daerah-daerah terpelosok mungkin masih menganggap bahwa kita yang tampang itu masuk. Tapi kalau di kota sih udah. Jangan. Jadi nggak perlu takut kalau misalnya teman-teman kalau punya motif, punya tato budaya, identitas takut, ya kan? Nggak perlu takut. Yang penting percaya diri kita punya makna tato. Punya arti. Kalau tato itu adalah budaya ya udah ngapain takut. Ya teman-teman semua mungkin teman kita sampai udah ngobrol panjang lebar nih sama narasumber kita yang paling istimewa ini. Nah, di sini kita berharap teman-teman semua bisa ngambil baik buruknya, ngambil sebuah pelajarannya lah ya kan. Ngambil ilmunya dari sini. Pokoknya jika kita ada kesalahan, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dan terima kasih udah menonton kita dari awal sampai akhir ini. Ya, untuk Bang Seven sendiri kita terima kasih banyak. Bang. Udah jauh-jauh ke sini. Iya, udah datang ke acara dadakan kita yang ya seperti inilah. Iya. Mohon maaf bila kita berdua ada salah kata gitu. Nah, baik, kita pamit undur diri dulu teman-teman semua. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Oke.